Halo semuanya, perkenalkan saya Niwayan Juniantari, kelas 1B jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, akan memaparkan mengenai pariwisata di Bali pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas dampak pandemi COVID-19 lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita menyimak video mengenai perkembangan pariwisata di Bali semenjak COVID-19. Saudara, merebaknya virus corona mulai berdampak pada sektor pariwisata. Di Bali, gara-gara wabah corona di berbagai negara membuat tingkat hunian hotel menurun. Tingkat hunian hotel di sejumlah lokasi wisata di Bali beberapa pekan terakhir turun ke angka 30 hingga 35%. Penurunan tak lepas dari berkurangnya wisatawan, khususnya wisatawan asing yang berlibur di Pulau Dewata. Turunnya tingkat hunian secara jangka panjang dapat mengganggu keuangan pelaku bisnis pariwisata. Sehingga untuk menghindari PHK karyawan, sejumlah hotel telah memaksimalkan pemberian cuti bagi para karyawan mereka. Kalau kita ngelihat Bali secara overall, kemarin kita sempat juga discuss dan ketemu dengan teman-teman di pariwisata, itu untuk di daerah Bali, untuk daerah Nusa Dua itu sekarang sekitar 30 sampai 35. Begitupun di daerah Seminyak, Kuta, Legian sama sekitar 30 sampai 35. Tapi daerah Sanur itu tadinya ada sekitar 50 sampai 55, tapi sekarang pelan-pelan mulai menurun seiring dengan berkurangnya tamu-tamu di 3 daerah tersebut. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Hampir sepertiga dari seluruh hasil penjualan barang dan jasa yang ada di Bali berasal dari sektor penginapan, makanan, minuman, dan tempat wisata. Beberapa tempat wisata yang ada di Bali yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal diantaranya adalah Pura Uluwatu, Pantai Sanur, Garuda Wisnu Kencana, dan Pura Uluwatu. Bali memiliki banyak tempat wisata dan juga disebut sebagai Pulau Seribu Pulau. Namun pengembangan pariwisata di Bali saat ini masih kurang terencana. Hal ini terjadi karena tidak adanya master plan atau rencana induk yang komprehensif. Kerentanan ini terlihat ketika pandemi COVID-19 menghantam dan menghentikan kegiatan pariwisata yang ada di Bali. Hantaman pandemi COVID-19 saat ini di Pulau Dewata lebih keras dibandingkan meletusnya Gunung Agung dan Bom Bali. Ketika erupsi Gunung Agung, tingkat hunian hotel di Bali Selatan seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar masih mencapai 60%, sebab radius berbahaya hanya pada jarak 12 km. Saat ini, sejak bulan April, hampir 96% hotel di Bali kosong, karena tidak ada kunjungan wisatawan. Sejauh ini sudah ada pemutusan hubungan kerja terhadap 800 orang dan 46.000 pekerja formal. Dirumahkan karena perusahaan yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar karyawannya. Belum lagi dampak terhadap pelaku sektor informal. Pentingnya pariwisata di Bali bagi masyarakat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, segi ekonomi. Pariwisata di Bali dapat menghasilkan devisa yang besar bagi negara, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Wisatawan yang berada di Bali, pengeluarannya terserap ke dalam perekonomian rakyat. Yang kedua, segi sosial budaya. Perkembangan industri pariwisata di Bali akan membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung turis dengan masyarakat lokal yang ada di Bali. Yang ketiga, segi lapangan kerja. Pariwisata di Bali akan meningkatkan lapangan pekerjaan, khususnya di restoran dan hotel. Tidak hanya itu, pariwisata di Bali juga menciptakan peluang kerja yang tidak berhubungan langsung dengan pariwisata di Bali, yang terpenting di bidang konstruksi bangunan dan jalan. Data penurunan kunjungan wisatawan ke Bali pada masa pandemi tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat dalam tabel yang ada di slide.
Dari data tersebut dapat ditarik persentase bahwa pariwisata di Bali pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Melihat kondisi pariwisata di Bali yang sangat buruk, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pariwisata di Bali. Yang pertama, mempersiapkan setiap tempat wisata dan perhotelan untuk membentuk konsep baru. Cara ini akan menarik wisatawan mancanegara dan domestik untuk datang ke Bali pasca pandemi corona. Kedua, memanfaatkan alokasi dana APBN yang sudah disiapkan pemerintah pusat secara maksimal. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana pemulihan pariwisata Indonesia sebesar 3,3 triliun. Ketiga, melakukan kerjasama dengan influencer luar negeri dan domestik untuk mempromosikan pariwisata di Bali pasca pandemi corona. Keempat, pembenahan destinasi wisata. Sebelum kembali mempromosikan daerah Bali sebagai destinasi wisata dunia, pemerintah harus memastikan kesiapan daerah Bali pasca pandemi corona, agar tidak terjadi kesalahan yang akan merusak pandangan wisatawan terhadap daerah Bali, dan bekerja sama dengan tempat wisata, perhotelan, dan restoran untuk melakukan branding dan promo wisata seluas-luasnya. Sekian pemaparan mengenai keadaan pariwisata di Bali pada masa pandemi COVID-19. Semoga informasi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.